Dari jalanan Kinshasa yang ramai, hingga tambang kobalt yang dioperasikan dengan kerahasiaan paling ketat, kita akan menelusuri bagaimana negara ini berjuang untuk mendefinisikan kembali masa depannya. Bisakah Republik Demokratik Kongo mengatasi masa lalunya yang penuh gejolak untuk mendapatkan tempat di panggung dunia? Tetaplah bersama kami untuk mengungkap misteri Kongo dan temukan kisah perjuangan dan harapannya yang tak terhitung. Pada abad ke-19 dan ke-20, kawasan ini seperti taman bermain bagi Belgia dan Prancis yang menjajahnya, namun segalanya mulai berubah ketika Republik Demokratik Kongo menyatakan cukup sudah dan mengupayakan kemerdekaannya, dan hal itu berhasil dicapai. Dengan jumlah penduduk sekitar 95 juta jiwa, dan luas wilayah sekitar 245.000 km persegi, negara ini merupakan negara raksasa, baik dari jumlah penduduk maupun wilayah, ekonomi dan mata uang terbesar kedua di negara ini. Berbicara tentang perekonomian, mata uang Republik Demokratik Kongo adalah franc Kongo. Pendapatan rata-rata adalah sekitar 170.000 franc Kongo, atau sekitar Rp990.000 per bulan. Bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan seperti itu? Misalnya, jika Anda ingin membeli roti dari salah satu pedagang kaki lima, biayanya sekitar 300 franc atau Rp1.750 yang pada dasarnya merupakan uang receh dari kantong Anda, dan jika Anda menyukai minuman yang menyegarkan, siapkan sekitar Rp975. Jika Anda berkeliling kota dengan naik taksi, dapat dikenakan biaya sekitar 4.000 franc atau sekitar Rp23.500. Jika Anda berpikir untuk mengunjungi negara ini, ada beberapa aturan main yang harus Anda ketahui. Pertama, lupakan membawa kamera Anda di bandara, gedung pemerintah, atau di dekat istana. Mengeluarkan kamera Anda di lokasi ini dapat menimbulkan masalah serius, karena dianggap sebagai area yang sangat sensitif. Menangkap detail bangunan akan membawa Anda ke masalah yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Selain itu, saat berjalan di negara tersebut, Anda akan melihat banyak tentara. Republik Demokratik Kongo adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, sehingga akan membuat Anda takjub dengan lebih dari 200 kelompok etnis dan lusinan bahasa. Kongo ibarat festival keanekaragaman budaya dan bahasa. Bayangkan berjalan-jalan di Kinshasa, ibu kotanya, pusat aktivitas yang ramai, di mana bahasa Prancis akan terdengar di telinga Anda dengan sentuhan unik Afrika. Sementara itu bahasa lokal seperti Lingala, Swahili, Kikongo, dan Shilu menambah suasana unik bagi wisatawan. Kehidupan sehari-hari di sini adalah perpaduan antara modernitas dan tradisi, di mana saat Anda melihat gedung pencakar langit dan pasar yang ramai penuh dengan pedagang dan pembeli yang menegosiasikan harga, seolah-olah tidak ada hari esok. Kota ini menghadapi masalah infrastruktur yang serius, listrik tidak dapat diprediksi seperti halnya cuaca, dan seringnya pemadaman listrik membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit. Kalau bicara kesehatan dan pendidikan, sekolah harus berjuang untuk tetap bertahan dengan sumber daya yang terbatas, dan rumah sakit juga menghadapi kesulitan serupa, sehingga masyarakat berada dalam situasi genting dalam hal layanan dasar. Tambang-tambang ini dapat digambarkan sebagai tambang yang berbahaya, dengan tidak adanya jaminan kerja dan gaji yang akan membuat Anda menangis. Ketergantungan penduduk lokal pada sumber daya alam yang terbatas, dan fakta bahwa sebagian kecil dari keuntungan yang mereka peroleh merupakan penyebab ketidakpuasan. Di negara ini air bersih ibarat undian, di mana banyak orang bergantung pada sumber air yang kualitasnya dipertanyakan. Hal ini menyebabkan peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air. Terkait kondisi kehidupan di kamp-kamp kemanusiaan memberikan gambaran yang suram. Walaupun tempat-tempat tersebut merupakan tempat perlindungan yang penting, tetapi kurangnya sumber daya membuat kehidupan di sana menjadi sangat sulit. Kekurangan air dan makanan menjadi masalah sehari-hari bagi penduduknya. Masyarakatnya diuji di setiap langkah di jalan-jalan Kinshasa dan sekitarnya,
kehidupan bergerak mengikuti irama Kongo, sebuah tarian yang penuh kegembiraan dan kesulitan. Keluarga-keluarga bangun di pagi hari dengan menyadari bahwa mereka akan menghadapi kesulitan, mulai dari mendapatkan air bersih hingga menyediakan makanan bagi anak-anak mereka. Namun, kehidupan tetap dijalankan dengan semangat untuk melewati kesulitan. Melihat ke depan, kesulitan yang dihadapi Republik Demokratik Kongo sangat besar. Kunci perubahan terletak pada sebuah kata yang tampak sederhana namun memiliki kekuatan yang besar, yaitu kepemimpinan. Namun, bukan sembarang jenis kepemimpinan. Apa yang dibutuhkan Kongo adalah kepemimpinan patriotik, yang mengutamakan kesejahteraan negara dan rakyatnya di atas segalanya. Korupsi telah menjadi kanker yang melahap negara ini, mencuri peluang dan harapan rakyatnya. Sudah waktunya bagi para pemimpin yang kompeten, jujur, dan benar-benar berkomitmen untuk muncul, pemimpin yang mampu menavigasi dengan baik. Pemimpin yang berbicara tentang rencana politik, ekonomi dan sosial, untuk menerapkan kebijakan yang meningkatkan kondisi kehidupan seluruh rakyat Kongo. Transformasi ini harus mencakup pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi dan supremasi hukum, dan memastikan bahwa kekayaan negara ini tidak dieksploitasi melainkan dipelihara. Apakah Anda punya ide bagaimana Kongo bisa mengatasi masalahnya? Silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.